kasih buat Pak Purba Ya. telah datang ke desa kami, Desa Sanggaburu Sidulusan, Kabupaten Cisingkil, Ya. yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melihat kondisi kebun kami. Ya. Nah, inilah kebun kami Pak Purba. Iya, iya. Kondisinya mengalami berbagai macam permasalahan. Seperti ini contohnya, pelepah patah-patah, Berapa? masak atau gosong. Terus sebagian lagi ada buahnya yang kurang berisi seperti itu. Kira-kira apa penyebabnya, Pak, dan apa solusinya agar kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kebun kami, Pak? Itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih. Saya senang berada di tengah-tengah Bapak dan teman-teman pelatani sawit mandiri lah ya, kita bilang yang punya pakawit sendiri. Walaupun luas, sempit, itu relatif lah. Tapi sangat bersyukur saya bisa sharing ilmu kita, pengalaman. Kita bisa bertanya ya. Keluhkan Bapak tadi, contohnya untuk ini, kalau kita kondisi pelepah masih produktif tapi patah, itu bisa karena ada beberapa faktor, salah satunya kekurangan air. Stres air dia bilang, bisa berlebih, bisa juga kekurangan. Kedua, bisa karena ketidakseimbangan unsur hara. Unsur hara itu adalah unsur yang dibutuhkan tanaman untuk dia hidup dan berproduksi. Jadi kebanyakan kalau kondisi patah dia kebanyakan unsur nitrogennya. Kemudian karena itu beberapa varietas juga dia mempunyai pelepah yang cukup panjang. Jadi cenderung dia untuk patah. Baru yang terakhir varietas-varietas yang produktivitasnya cukup tinggi. Jadi apa? Jadi solusi kita adalah solusi keseimbangan unsur haranya kita jaga. Tadi Bapak selama ini udah pakai NPK ya. Udah pakai NPK. Lalu kalau kita lihat meranggasnya batang ini, ya daun-daun ini yang setelah dia ini beberapa unsur kita lihat bisa kita indikasikan kekurangan unsur magnesium ataupun kalium. Tadi Bapak udah bilang bahwa udah tambah dengan magnesium atau diakiserit, berarti yang indikasi kita bisa tambah nanti ekstra kalium ya. Ini indikasinya kalium daun bercak kuning yang ada di daun dia tembus pandang. Seperti ini Pak. Tembus dia, kalau kita kasih ke cahaya tembus dia. Nah itu indikasi kekurangan kalium. Jadi nanti dengan pohon segini besar, dengan produktivitas yang cukup baik, Bapak bilang tadi, ya kita kasih ekstra kalium, apa itu berupa dari pupuk KCL atau pupuk MOP, itu di angka 1 kilo cukup. Per batang, untuk menambah yang sudah ada. Karena ini ada indikasinya dia kekurangan unsur kalium juga. Untuk apa? Baru untuk dia supaya lahan tidak terlalu kering atau bagaimana, kita jaga namanya vegetasi lunak di lahan kita. Jadi salah kalau kita berkebun, lahan itu terlalu bersih, tidak boleh. Iya, pertama harus kita lingkaran piringan saja yang kita bersihkan kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Selebih itu kita biarkan rumput lunak seperti pakis-pakisan, rumput-rumput begini kita biarkan. Baru yang terakhir untuk menjaga kelembapan tanah itu kita bisa namanya meletakkan atau membagi pelepah-pelepah kita yang langsung kita potong kepada tanah-tanah yang miring atau tanah-tanah yang terbuka begini supaya menjaga kelembapan air kita. Saya rasa itu dulu Pak Pancin untuk penjelasan singkat. Ya artinya kita tapi kita lihat juga bahwa indikasi ujung-ujung pelepah yang kering-kering itu bisa juga faktor kekurangan unsur mikro. Mikro ini yang sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesa daun, itu bisa namanya Cu, bisa Fe, bisa Zn. Dan inilah fungsi pupuk kita ya yang kita apakan untuk menambah kekurangan tersebut. Ini namanya pupuk Dinagro kita yang cukup mengandung tambahan-tambahan. Bisa Bapak sebagai substitusi juga. Karena kalau memakai ini dengan per 3 bulan atau 4 bulan, kita bisa mengurangi pemakaian pupuk anorganik selama ini sampai dengan 30-50%. Dengan bagaimana? Jadi artinya kalau untuk memenuhi kekurangan unsur mikro seperti Cu sama Fe tadi, kami untuk mencukupi itu kami pakai produk seperti yang Bapak beri? Ya, Dinagro. Dinagro, Pak ya? Ya, Dinagro. Ini aplikasinya nanti bisa kita saya rasa kita coba nanti ya. Untuk pelaksanaannya kemari supaya bisa. Tapi yang catatan bapak-bapak pun secara ekonomis tidak terlalu rugi juga nanti bahasanya, kita tetap bicara untung rugi ya. Artinya
pupuk kimia yang selama ini ada, kita kurangi pemakaiannya. Dia bisa mensubstitusi pupuk yang kita kurangi tadi. Tapi tanaman dan tanah bisa lebih segar. Kenapa? Karena dia organik pertama. Dan bahan bakunya dari ganggang. Nah, ganggang adalah bahan yang cukup cukup lengkap untuk unsur hara yang segala macam. Dan langsung diserap oleh tanah dan diserap oleh tanaman. Karena dia barang ini sudah unsur yang berupa ion. Jadi sangat dibutuhkan tanaman.